Oasis, obrolan seputar Islam. Hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal. Ya, kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kembali lagi kita di Oasis obrolan seputar Islam ya. Masih bersama saya Siti Rahma Rahab dan juga masih dengan Bapak dosen tampan, ya namanya Bapak Aulia Rahman. Terima kasih. MPD. Kalau nggak percaya bolehlah lihat di live-nya Facebook kita di Radio Star FM ya. Karena nengok dari live itu kan mungkin lebih mengasihkan kali ya. Ya Bapak, tadi kita sudah membahas tentang agak panjang ya kan sebenarnya bagaimana metodenya untuk kita metode dalam berpikir modern dalam Islam itu, pengertian tentang modern Islam juga sudah kita bahas gitu ya. Dan ada satu pertanyaan saya gitu Pak, apakah ada sih sebenarnya tokoh-tokoh dari pemikiran modern ini dan Islam? Tentunya ada ya. Jadi setiap pemikiran itu kan berasal dari orang yang berpikir. Bener. Jadi, kalau kita nggak berpikir, maka nggak muncul itu pemikiran. Nah, jadi ya itu tadi, kalau kita belajar sejarah, otomatis kita mengenal ya selayang pandangnya lah kita bilang. Jadi tadi ada sekelompok mahasiswa Mesir yang belajar ke Eropa, Perancis ya, yang dipimpin oleh Rifah Rafi Al-Tahtawi ya. Nah itu kalau kita lihat selayang pandangnya, saya pikir ada tokoh-tokoh ya, tokoh yang pertama misalnya Imam Al-Ghazali, ya. Imam Al-Ghazali ya, benar. Kemudian Ibnu Rushd. Nah, jadi mereka itu kan berdebat ya, ulama besar ini berdebat masalah filsafat dan agama. Nah, jadi kemudian ada juga tokoh namanya Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah. Nah, itu model apanya ya? Model lamanya ya. Jadi kalau saya mengajarkan itu pasti saya dahulu mengajarkan mengenai pemikiran Imam Al-Ghazali, kemudian pemikiran Ibnu Rushd ya, kemudian pemikiran Ibnu Taimiyah, karena dari ketiga pemikiran itu nanti bakal muncul pemikiran lain pada yang menelurkan pemikiran-pemikiran di dunia modern ya, pada abad ke-18 dan 19. Dan salah satu tokohnya juga kita bahas di dalam dunia modern adalah yang pertama itu Rifah Rafi Al-Tahtawi ya, dari Mesir ya. Kemudian ada Nas Hamid Abu Zaid ya, itu pemikir yang kontroversial dan sering ke Indonesia itu. Kemudian tapi kan viral deh gara-gara itu. Iya, kemudian Muhammad Abduh ya, kita kenal Muhammad Abduh ya, beliau juga gerakan pan-islamisme juga. Kemudian ada Muhammad Abid Al-Jabiri yang memperkenalkan tentang kita pemikiran akal Arab ya. Jadi akal Arab itu dibagi tiga, ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah itu gagasan-gagasan beliau ya, Muhammad Abid Al-Jabiri. Kemudian ada Abdullah Ahmad An-Naim ya, yang fokus terhadap hak asasi manusia di dalam Islam ya. Beliau dari benua Afrika ya, dunia negara Islam di Afrika ya. Kemudian beliau juga konsentrasi dengan masalah politik, khususnya tentang sekulerisme. Bagaimana sekulerisme itu bisa nggak diterapkan di dunia Islam. Nah itu. Jadi itulah gagasan-gagasan modern itu. Memang agak serem, tapi itu dia. Ya harus kita hadapi. Kemudian sebagaimana Bu Rahma tadi mengatakan, ada Syekh Muhammad Abdul Wahab ya, itu pembaharu di bidang tauhid ya, yang kita kenal dengan aliran Wahabiyah ya, Wahabi ya, di Arab Saudi itu. Jadi sebenarnya kan pemikiran-pemikiran ini melahirkan gerakan ya. Gerakan yang mana bisa dikonsumsi dan tidak dikonsumsi oleh orang lain gitu kan Pak. Saya pernah membaca juga ini. Sebenarnya kan ada tuh nggak sih model gerakan-gerakan pembaharuan pemikiran Islam? Yang salah satunya gerakan Wahabiyah atau Salafiyah, itu termasuk nggak gerakan pembaru? Dia gerakan pembaharu, tapi dia bukan modern.
Tapi sebelum dia ke situ, ini termasuk kan? Dia berusaha kembali ke Al-Quran dan hadis. Nah, jadi maksud kita kalau batasan istilah kita kan modern itu bukan kembali ke yang dulu, tapi ke depan. Artinya maksud saya begini, itu pertanyaannya adalah apakah itu termasuk kan itu model gerakan pembaharuan dalam Islam? Iya, kalau kita sebut gerakan pembaharuan tapi kalau bukan modern, mohon maaf, dia merujuk kembali ke zaman Nabi Muhammad SAW, kembali ke zaman awal Islam. Nah, itu yang diinginkan oleh aliran Wahabiyah dan sekarang masih ada. Ya, masih ada ya, namanya juga pemikiran itu kan nggak mati, dia terus hidup dan dikembangkan. Kemudian juga di Indonesia sendiri juga kan ada beberapa gerakan ya, organisasi Islam yang itu tadi dipengaruhi oleh pemikiran modern. Contohnya Muhammad Abduh, itu pemikiran beliau mempengaruhi gerakan Muhammadiyah. Makanya di Muhammadiyah ada gerakan tajdid. Nah, itu dari Muhammad Abduh itu. Sedangkan di dalam Indonesia sendiri kita punya tokoh pembaharu pemikiran modern, yaitu yang pertama Nurcholish Madjid, ya, kemudian yang kedua Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Cak Nur ya, Nurcholish Madjid itu menelurkan gagasan pluralisme dialog antar umat beragama, kemudian paham sekulerisme ya. Kemudian Gus Dur juga menelurkan paham dialog antar umat beragama. Begitu dia ya. Kalau boleh saya ambil kesimpulannya, pemikiran-pemikiran ini kan melahirkan sebuah gerakan. Ada, kalau boleh saya kalau boleh saya ambil model gerakannya, mungkin terbagi dari empat ya mungkin empat ya untuk gerakan-gerakan ini. Yang pertama itu tadi saya bilang gerakan Wahabi atau Salafiyah. Ya, bisa kita katakan seperti itu. Yang kedua itu dia gerakan pembaharuan dalam Islam, dan ini termasuk dalam modernisasi Islam itu ya Pak ya. Yang mana di tokohnya itu adalah salah satunya Muhammad Abduh ya, yang dilanjutkan oleh muridnya Muhammad Rashid Ridho. Iya benar. Nah, jadi gerakan beliau itu kan pan-Islamisme, artinya menyatukan seluruh dunia Islam. Ya, kenapa? Karena itu tadi revolusi Prancis terjadi dan itu menumbangkan seluruh sistem-sistem politik kerajaan yang ada di Eropa, kecuali yang tersisa saat ini misalnya Spanyol, kemudian Inggris dan lain sebagainya. Sedangkan Prancis yang dulunya kerajaan berubah menjadi demokrasi. Nah, jadi gerakan pan-Islamisme ini ya muncul ketika dunia Islam itu banyak terjajah, jadi harus disatukan kembali. Iya, artinya memang itulah salah satu tujuan ada pemikiran itu yang untuk meretas kembali kekalahan yang dihadapi oleh orang Islam. Benar, kemunduran stagnansi yang ada dan terjadi di dunia Islam. Lalu selain gerakan yang tadi saya bilang pembaharuan dalam Islam, lalu ada juga dia gerakan westernisme dalam Islam. Itu yang diartikan sebagai paham kebarat-baratan ya Pak ya? Iya, paham kebarat-baratan. Itulah mungkin yang Bapak bilang tadi, jangan walaupun kita mengambil paham ke barat, tapi jangan berkiblat ke barat gitu ya? Iya, itu harus kita wanti-wanti juga, karena juga westernisasi itu kan yang tidak sesuai dengan apa kita agama, cara hidup kita, cara pandang kita. Nah, jadi itu salah satu gagasan yang perlu kita kita saring, kita masukkan nilai-nilai Islam. Atau yang lagi viral sekarang ini, Bapak Ibu di rumah ya, atau mahasiswa yang lagi mendengar ya, sahabat-sahabat, gerakan Chilpri, tidak mau punya anak. Itu berkembang sekarang gagasan itu di barat itu loh, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya itu nggak boleh ya. Nggak bisa kita bilang nggak boleh, karena itu sudah termasuk hak asasi manusia. Nah, cuman kan Islam punya bahasan dan pembahasan seperti itu. Chilpri, saya udah nikah ngapain punya anak, itu terserah saya yang berhubungan kok katanya. Nah, gagasan seperti itu kan baru, modern. Itulah dan orang Islam kebetulan banyak mengambil itu. Bukan banyak mengambil itu, terpengaruh. Terpengaruh dan itu
perlu kita kaji dalam Islam. Nah, itu inti dari pemikiran modern dalam Islam. Oh iya, benar sekali. Berarti selain dari yang tadi westernisme dalam Islam itu ya, karena kan dia artinya ini dia mengajak umat Islam untuk menerima kebiasaan-kebiasaan Islam. Itu maksudnya kan, Pak? Iya. Ya. Lalu dia lanjut kepada bukan gerakan pembaharuan sekularisme dalam Islam. Iya, sekularisme. Jadi ya terserah lah ya mau bilang apa, artinya kalau di dalam Muhammad Abdullah Ahmad An-Naim kan begitu. Di dalam negara sekuler lah kita bisa mengekspresikan diri kita, keagamaan kita. Iya benar. Kalau di negara agama, mohon maaf ya, agama yang sama dengan negara itu warga negara kelas 1, yang lain ya mundur dulu. Nah, gagasan seperti itu kan ya nggak bisa kita telan mentah-mentah. Tapi itulah ya produk pemikiran namanya. Karena sebenarnya sekularisme dalam Islam ini ya, dia berkembang di Turki ya Pak ya, sebagai pusat politik ya, yang yang mana dia wilayah dia dulu Daulah Utsmaniyah. Iya. Makanya ada Turki Utsmaniyah Pak ya. Periode sejarah. Iya. Namanya. Dan pelopornya adalah Mustafa Kemal ya. Ya, Mustafa Kemal Atatürk. Iya. Dan dia juga merupakan sebuah nasionalis ya. Maksud saya nasionalisme itu kan tidak dikenal di dalam Islam sebelumnya. Hubbul watan minal iman katanya. Mencintai negeri adalah sebagian dari iman. Itu apa sebenarnya itu gagasan dari barat sana, tapi bagaimana itu bisa mendapat manfaat bagi keutuhan umat dan negara Islam pada saat ini ya. Makanya ada gagasan hubbul watan minal iman. Padahal itu nasionalisme. Jadi ya itu tadi, kadang sahabat kita ada yang tidak percaya nasionalisme, katanya nggak ada itu nasionalisme, ya no problem ya. Tapi itulah namanya pemikiran, gagasan, kontestasi kan begitu. Yang masalah khilafah lagi. Yang pastinya ada manfaatnya. Iya, ada khilafah itu kan tidak sepadan dengan demokrasi. Nah, itu yang dibahas dalam pemikiran modern dalam Islam. Jadi sangat luas. Oke, jadi saya jadi pintar nih masalah pemikiran Islam. Ya, nanti insya Allah diundang lagi kalau apa. Masih mau dia. Berarti mantap oasis ini ya Mbak ya. Oke lah, nanti sahabat kita lanjutin lagi ya, karena ada satu jeda iklan berikut. Tetap di 102,6 FM. Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal menyediakan kantor khusus melayani perizinan untuk Anda yang berusaha agar mengurus dokumen izin keabsahan usahanya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Ayo, urus dokumen izin usaha Anda untuk mendapatkan kepastian hukum dan kenyamanan dalam berusaha. Dokumen lengkap, 1 hari selesai. Kami siap melayani Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal. Kembali lagi di 102,6 FM Star Serasi Suara Satu Kata Penuh Makna, pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, ya kita ini tadi sudah membahas tentang tokoh-tokoh dan contoh-contoh model pemikiran-pemikiran modern dalam Islam. Masih bersama Bapak Aulia Rahman MPD, ya Pak, yang cerdas, energik, muda, dan tapi sayang punya 2 anak. 1 apa 2 sih? 1 ya? Insyaallah. Oh, amin ya Allah. Doakan ya, karena orang yang pintar ini paling tidak bisa memberikan penerus yang pintar juga ya Pak. Amin ya Allah. Ini hari Jumat Pak dijabah insyaallah. Jadi Bapak Aulia. Iya, saya sendiri. Resmi kali. Kita kalau berbicara tadi pembaharu ya, ada beberapa gerakan-gerakan gitu kan, dan ada metodenya tadi dengan ijtihad salah satunya gitu kan. Nah, manfaatnya tadi juga sudah kita bicarakan tentang memberikan dampak yang positif tentang akan kemajuan Islam itu sendiri. Nah, dampak negatifnya adalah ketika kita tidak bisa menyaring pemikiran-pemikiran Islam itu yang seperti tadi saya bilang paham apa tadi kebarat-baratan itu ya, Westernnya, kita akan terjerumus kembali ke dalam dunia gelapnya bagaimana yang tidak dianjurkan oleh agama kita gitu ya. Kesimpulan sebenarnya bagaimana Pak tentang yang kita bahas ini? Baik, kesimpulan dari pembahasan kita adalah bahwasanya kita tidak hidup di alam yang berbeda ya dengan
orang Barat dengan orang Eropa atau orang Afrika, orang Amerika itu, tapi kita sama ya di dalam satu bumi ya, dan pemikiran itu akan terus hidup, terus berkembang sesuai dengan gaya hidup ya. Kemudian juga kita juga tidak harus selalu memusuhi Barat, tidak selalu curiga dengan Barat, melihat Barat itu jelek, melihat Barat itu tidak bermoral. Jadi tidak semua yang dari Barat itu bisa kita samaratakan, juga tidak semua yang dari Barat itu bisa kita gunakan dalam kehidupan kita. Nah, itu perlu adanya saringan ya, dalam bentuk gagasan. Nah, bagaimana mereformulasikan gagasan kalau di dalam kita bentuk kembali lah gagasan itu, struktur pemikiran itu, sehingga itu bisa sesuai dengan nilai-nilai Islam. Contohnya itu tadi hak asasi manusia. Ya, kalau kita lihat di televisi ya, para pendengar sekalian, misalnya di Swedia membakar Al-Quran, itu kan atas nama kebebasan, hak asasi gitu ya. Ya nggak seperti itu kalau di dalam Islam ya, itu kan kitab suci ya, nggak boleh dibakar, haram itu. Iya, nggak boleh. Nah, seperti itu nggak bisa kita telan, nggak bisa kita ambil. Kita harus formulasikan kembali. Nah, dan juga adanya kekerasan ya, kita sadar ya kalau di dalam dunia Islam sendiri juga banyak terjadi kekerasan, bom bunuh diri. Nah, itu kan membuat orang Barat itu takut ya, takut kepada kita. Ada itu Islamophobia. Nah, bagaimana itu bisa kita hapus dengan memakai gagasan mereka sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kita juga menegakkan hak asasi manusia, kan begitu dia. Kita juga tidak melarang orang berpendapat. Iya, benar. Nah, semua kita demokrasi misalnya, kita tidak otoriter. Nah, itu sih saya pikir pembahasan dan kesimpulan kita pada siang hari ini. Ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan juga bahwa pembaharu atau pemikiran Islam itu merupakan suatu keharusan ya, karena sebenarnya ajaran Islam kita kan ajaran yang rahmatan lil alamin, serta sebagai agama, sebagai pemangkas, agama itu jadikan sebagai pemangkas dari upaya-upaya dari konteks-konteks yang di luar dari ajaran, seperti itu ya Pak ya, agar kita tetap tercipta sebagai umat manusia yang modern tetapi tetap dalam koridornya. Iya, jadi umat Islam itu harus canggih, harus fashionable, harus smart, menguasai teknologi, dan itu ya perlu gagasan-gagasan pemikiran. Dan itu memang sebagai tuntutan dari perkembangan zaman. Apalagi zaman kita nanti yang akan ke depan, selain ini ada gadget, mungkin lebih canggih lagi. Beda dengan zaman kita saat ini, mungkin ke depan beda lagi. Iya, benar-benar. Sangat menarik sekali sebenarnya sahabat kita berbicara tentang pemikiran Islam, tetapi sangat sayang kita sudah dibatasi oleh waktu dan hampir sudah 1 jam. Dan terima kasih Bapak Aulia untuk hazanahnya hari ini. Sangat menarik sekali. Saya jadi pintar lama-lama di Oasis ini ya. Beruntung sekali presenter di Oasis ya. Alhamdulillah, lebih dari S2 SK saya dapatkan. Biasanya 1 semester ya kalau ini mata kuliah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada sahabat yang telah mendengarkan Oasis kita. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat, dan saya selaku presenter Siti Rahma harap undur diri. Jika ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oasis, obrolan seputar Islam, hanya di Start 102,6 FM. Bekerja sama dengan program studi manajemen dakwah Stein Mandailing Natal.